Pasti akan menuai bencana. Kita menuai akibatnya sekarang. Kita akan menuai sekarang kita akan bencana. tanyakan kembali Pak Profesor. Ini Ya. Seperti apa penjelasannya? Ini penurunan tanah yang cukup besar. Kita amati tahun 2007-2008. Ya. Itu bahkan yang paling besar itu ada 26 cm per tahun. Itu di daerah Muara Karang, Muara Baru ya. Muara Baru. Muara Baru. Tapi hasil yang terakhir kita lihat ini ada kecenderungan turun. Bahkan sampai 2010 itu kira-kira 10 cm. Tapi kemudian itu ada daerah yang sebelah baratnya, itu daerah mungkin Pantai Indah Kapuk dan segala macam. Kecenderungan turun itu seperti apa maksudnya, Pak? Jadi gini, kalau land subsidence itu silent killer gitu. Silent killer. Kalau di beberapa negara itu karena penurunan tanahnya itu pelan-pelan. Tidak terlihat dengan mata kadang-kadang, tapi bisa kita lihat bangunan mulai retak, air mulai berubah arah dan seterusnya. Tapi di Jakarta yang bahaya karena kita punya 13 sungai yang masuk. Yang lingkungannya sudah rusak di atas kan. Air masuk, kemudian begitu masuk Jakarta, semua sudah ditutupi bangunan, tidak ada resapan lain, lari kemana-mana, ini turun, tergenang. Oke. Nah ini jadi problem. Grafik selanjutnya ini. Nah ini terus terang saja ini analisis ilmiah ya. Seandainya tidak ada sama sekali rekayasa engineering atau apa, kita asumsikan kenaikan muka laut misalnya 1 cm per tahun dan subsiden misalnya 15 sampai 20 cm per tahun, itu yang hitam-hitam itu nantinya Jakarta itu akan 50 tahun mendatang akan terendam air. Tapi mohon maaf, ini terus terang scientific exercise. Oke. Artinya gambaran jika tidak ada rekayasa konstruksi, tidak ada sama sekali usaha, tidak ada solusi yang kalau kita diam saja lah, tidur saja gitu ya. Bisa terjadi ini, bisa terjadi. Tetapi saya optimis. Justru saya berdasarkan data-data ini, Pak Sony, kalau berdasarkan data-data ilmiah dan segala macam, Jakarta bisa kita selamatkan. Dan di PU, di LH dan banyak orang pintar sebenarnya, Mbak. Di Indonesia banyak orang pintar. Sebenarnya saya senang mendengar Pak Profesor mengatakan optimis karena memang sebenarnya banyak cara untuk menanggulangi ini. Kalau Pak Sony sendiri bagaimana melihat? Optimis tidak? Ya, sebenarnya masalah keinginan ya. Artinya dari sisi data ilmiah dan kemudian simulasi ilmiah sesungguhnya bisa dicegah. Bisa dicegah. Optimis betul. Ya. Tapi problemnya adalah adakah kita punya konsistensi dan ketegasan untuk mematuhi data ilmiah itu dan rekomendasi ilmiah itu? Problemnya adalah selalu rekomendasi ilmiah dikalahkan oleh rekomendasi politik dan ekonomi. Itu problemnya. Lebih menggiurkan membangun pusat perbelanjaan baru untuk kepentingan ekonomi daripada membiarkannya berdasarkan data ilmiah tadi. Data ilmiah mengatakan tidak boleh dibangun itu. Kita patuhi. Kalau kita patuhi betul. Optimisme Profesor tadi bisa tercapai. Kalau sampai saat ini Pak Sony melihatnya agak saya ragu soal itu. Saya ragu karena dari berbagai bukti di mana mal-mal itu dibangun di daerah-daerah yang dari sisi secara fisik bisa dipastikan tidak diperbolehkan karena itu bottleneck, tetapi diizinkan. Menurut saya kalau begitu tidak ada harapan optimistis seperti yang disuarakan oleh Profesor tadi. Kalau kita tidak bisa menyadarkan itu kepada pemerintah, ragu kata Pak Sony, apa yang bisa dilakukan? Paling tidak kesadaran warga, menggugah kesadaran warga masyarakat yang ada di Jakarta. Tapi kalau warga sendiri saya pikir juga terlalu lemah ya. Memang kalau kasus-kasus misal pengambilan air tanah, kalau warga itu ngambil air tanah sedikit-sedikit Pak. Yang banyak. Tapi kalau secara masif? Tidak. Pengalaman kita yang menyebabkan land subsidence itu lebih pengambilan air tanah di akuifer menengah dan dalam. Dan yang melakukan itu perusahaan perusahaan besar, hotel dan segala macam.